Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Basil Time pastinya. Cyclops itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti monster bermata satu. Cyclops pada kristal jam tangan itu tercipta karena adanya fitur tanggal. Jadi gua mau ceritain dulu ya asal muasalnya. Pada tahun 1940-an, founder Rolex yang bernama Hans Wilsdorf mendapat pengaduan dari istrinya kalau beliau itu sulit melihat tanggal karena terlalu kecil. Kemudian pada suatu pagi, Hans mencuci tangan di kamar mandinya. Tanpa sengaja ada setetes air mendarat di permukaan kristal jam tangannya tepat di atas fitur tanggal. Dan pada saat itu Hans pun sadar kalau penampakan tanggal jadi lebih besar. Nah, demikian lahirlah Cyclops pada jam Rolex. Cyclops pertama dipamerkan di Basel Fair di Switzerland itu pada tahun 1948 pada Rolex modelnya yang Datejust. Dan pada tahun 1952 Rolex membuatkan paten untuk inovasi Cyclops-nya. Nah, begitulah cerita Cyclops sejak awalnya yang begitu inovatif. Terbukti dari banyak brand jam tangan juga membuat Cyclops di atas fitur tanggalnya. Nah, berdasarkan cerita Cyclops tadi, gue beropini bahwa yang butuh Cyclops itu sebenarnya jam-jam cewek, bukan jam cowok. Karena kan kalau jam cowok udah cukup besar, jadi fitur tanggalnya nggak terlalu kecil. Toh yang protes juga istrinya Hans kan. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang kontroversinya. Ini topik menarik nih menurut gue untuk dibawakan konten ya. Jadi kalau gue sendiri gimana memandangnya? Tergantung. Kalau Cyclops itu bikin jamnya jadi lebih bagus, gue akan beli jamnya. Tapi kalau ada Cyclops malah jadi jelek si jamnya, yang ngapain gue beli? Gue nggak suka Cyclops kayak gitu. Jadi tergantung penampakannya gimana secara ilmu seni rupa, secara objektif kita menilainya. Setelah gue melakukan banyak pengamatan pada Cyclops di berbagai macam brand jam tangan, ternyata membuat Cyclops itu nggak gampang guys. Ini penuh resiko guys. Kalau bagus, ya nggak apa-apa bagus, tapi kemungkinan besar itu biasanya banyak yang gagal guys. Mari kita lihat, gue udah siapin contoh-contoh berikut buat kita amati bersama. Yang pertama ini kalau menurut gue desainnya agak aneh guys. Kita memang bisa melihat jelas tanggal ya, perbesarannya bagus gitu, tapi menurut gue ini Cyclops-nya kekecilan. Jadi tidak ada keseimbangan penampakan si date window. Kiri, kanan, atas, bawah itu tidak seimbang karena selalu aja ada yang kepotong si date window-nya sama batas Cyclops. Makanya jadi aneh proporsinya. Nah, yang berikutnya ini parah banget guys. Kenapa bentuk kotak harus disandingkan dengan bentuk bulat gitu. Secara seni rupa ini sangat-sangat jelek. Nggak ada keselarasan antara Cyclops dan date window. Ya, ini kalau gue nggak akan mungkin mau beli jam ini karena Cyclops-nya membuat jadi jelek. Nah, contoh berikutnya ini sudah lebih baik daripada dua contoh yang awal tadi. Ya, kenapa? Karena walaupun Cyclops berbentuk bulat dan date window-nya berbentuk kotak, warna di sini menjadi solusi. Date window yang hitam sama dengan warna dial, sehingga tampak hampir tidak terlihat ada date window yang bentuknya kotak gitu. Jadi nggak ada tabrak bentuk antara si Cyclops bulat sama date window. Ya ini nggak masalah kalau warnanya yang menjadi solusi. Contoh berikutnya ini juga adalah contoh yang parah banget kalau buat gua. Ngapain ada Cyclops tapi nggak ada perbesaran sama sekali. Secara fungsional gagal, kemudian secara keindahan dia malah merusak dial guys. Jadi lebih baik nggak usah ada Cyclops kan. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini nanggung guys, sayang juga nih. Jadi ada dua problemnya. Pertama, perbesaran dari si Cyclops itu terlalu dominan, terlalu besar. Sehingga date window-nya juga kebesaran.
Yang kedua, proporsi date window dan si tanggalnya juga salah. Si tanggalnya kebesaran, jadi sempit gitu di date window-nya. Jadi ini serba sempit deh, pokoknya nggak bagus. Nah, kalau yang ini agak mendingan guys. Jadi lebih baik Cyclops-nya kebesaran daripada kekecilan. Ya, tapi kesal gue ini si Cyclops-nya adalah tempelan guys, bukan bawaan dari sononya. Kalau yang berikutnya ini sayang guys. Proporsi udah bagus gitu ya. Tapi kenapa kualitas Cyclops-nya yang jelek? Sehingga si angka 2-nya itu jadi nggak tajam gitu, jadi bentuknya jadi gitu jadi melewat-lewat gitu, nggak bagus banget. Lebih baik nggak usah ada Cyclops. Dan akhirnya kita menemukan satu contoh Cyclops yang bagus. Kalau menurut gue ini cukup sempurna, proporsinya pas, besarnya oke, pas semuanya. Lebih baik ada Cyclops dibanding gak ada Cyclops. Ini orang ada yang buang Cyclops-nya. Sayang, jadi boring, jadi nggak ada spesialnya kalau menurut gua. Nah, sekarang kita lihat dua contoh lagi yang bagus-bagus ini Cyclops-nya. Yang jelas Rolex itu nomor 1, tidak ada yang bisa mengalahkan ya kebagusannya. Yang kedua ini Seiko juga cukup baik, tapi masih sedikit kebesaran Cyclops-nya. Jadi yang Seiko ini 2 kali perbesarannya, kalau yang Rolex ini 2,5 kali. Nah, lebih baik yang jam Citizen tadi sih kalau gue bilang. Kelihatannya juga Citizen tadi 2 kali. Tapi di jam Seiko ini dia harusnya 2,5 kali seperti Rolex ya. Mungkin dibuat beda kali, nggak mau ngikut 100% seperti Rolex. Oke, nah sekarang gue akan tunjukin bagaimana kualitas Cyclops yang bagus dan yang super bagus. Pertama-tama kita lihat di yang Seiko ini gue bilang lebih bagus. Si proporsinya daripada yang Seiko 5 tadi. Kalau Seiko 5 tadi kan perbesaran 2 hanya pada fitur tanggal, tapi ini perbesaran 2 melingkupi fitur hari dan tanggal. Itu menurut gua lebih pas perbesarannya. Karena dia memanjang, bentuknya candy bar ya. Nah, ini udah bagus sih Cyclops-nya kalau gua bilang. Tapi kita akan melihat bagaimana jika dia si hari dan tanggalnya terpotong oleh batas Cyclops. Nah, jadi seperti ini kan guys. Nah, jadi kayak gitu. Kepotongnya jadi sedikit agak blur si peralihannya itu loh. Nah, sekarang kita lihat lagi pada yang Rolex. Yang paling bagus kalau gua bilang, nggak ada lagi yang lebih bagus. Proporsi yang sempurna udah pasti. Sekarang kita lihat peralihannya. Nah, mulus sekali lihat. Mulus sekali dia tuh. Nggak pecah sama sekali, guys. Oke, jadi beginilah bedanya. Oke, sekarang kita sampai kepada kesimpulannya. Jadi gue merasa tidak heran sama sekali kenapa orang banyak yang nggak suka Cyclops. Ya terang aja Cyclops yang dilihatnya yang jelek-jelek doang mungkin gitu. Karena lebih banyak yang jelek contohnya daripada yang bagus. Ya kan? Ternyata sangat terbukti bahwa membuat fitur tanggal yang bercyclops itu sangatlah tidak mudah guys. Kenapa? Yang pertama, yang paling penting harus bagus dulu adalah fitur tanggalnya. Bagaimana proporsinya antara fitur tanggal dan date window-nya itu sendiri. Banyak problem si tanggalnya itu tidak tepat di tengah-tengah date window seperti contohnya. Mau dikasih Cyclops sudah pasti jelek karena kejelekannya semakin terekspos. Oke. Kemudian yang kedua, si Cyclops-nya kualitasnya harus bagus juga supaya penampakannya jadi bagus si tanggalnya. Kalau kualitas Cyclops jelek, lebih baik tidak usah ada Cyclops. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yaitu desain dari Cyclops. Harus memiliki perbesaran yang pas, proporsi yang pas, dengan tanggal maupun date window-nya. Jadi, permasalahannya memang rumit kalau kita pengen ada tanggal yang bercyclops. Dan inilah yang menjadi jawaban
inilah yang menjadi penyebab kontroversi pada Cyclops yang jauh lebih berpengaruh daripada hanya sekedar selera. Nah, sekarang coba kita bayangkan. Ini gua berandai-andai aja dan tidak mungkin terjadi. Semua jam yang pakai Cyclops, semua Cyclops-nya bagusnya sama kayak Rolex punya Cyclops. Gimana tuh kira-kira? Kalau gua bilang sih orang akan banyak yang suka Cyclops. Oke, jadi ada orang yang dapat menilai dengan baik Cyclops yang bagus atau yang tidak. Kemudian ada orang yang mengira bahwa kontroversi ini terjadi hanya karena masalah selera doang. Nah, yang ketiga, ada orang yang jadi ngerti setelah melihat konten video kali ini. Dan yang keempat yang gue paling tidak mengharapkan, ada orang yang cuma ikut-ikutan aja yang gak suka sama Cyclops. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan kita dalam hobi jam. Silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Oh ya, bagaimana menurut kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video-video mendatang. Bye!